وأشهد أن محمدا نبي بعد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga di pagi hari ini kita alhamdulillah bisa bertemu melalui media Zoom, ya, platform Zoom seperti ini dalam rangka melanjutkan khataman bareng kita edisi yang ke-209. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di hari ini Sabtu tanggal 8, ya, kalau versi pemerintah 8 Zulhijjah. Sebagian juga sudah melaksanakan saum sunnah tarwiyah. Kalau besok saum sunnah Arafah, ya. Mari kita awali pertemuan pagi hari ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ila hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب رب العالمين الرحمن الرحمن الرحيم مالك مالك يوم الدين إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم المستقيم صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, silakan dibuka Al-Qur'annya, suratul Kahfi, surah yang ke-18, halaman 296. Ya. Kita mulai dari ayat yang ke-22, 23. 23 Ustaz. Ya, ayat 23, ya. Baik. Silakan kepada Pak Haji Bahri Sucipto yang terlebih dahulu bergabung untuk memulai tilawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء Allah. Diulang kembali. Cukup dulu Pak Haji. Oh baik. Ini pelajaran yang kemarin saya sudah kasih kisi-kisinya, ya. Jadi kalau menurut riwayat Imam Hafiz, khusus untuk suratul Kahfi ayat 23 ini, itu sebaiknya tidak diberhentikan di inni fa'ilun dzalika ghadan, ya, tidak berhenti di situ. Sebaiknya diwasolkan ke lafaz berikutnya, illa ayyasha Allah. Tidak cukup sampai illa, ya, kecuali dengan izin Allah, insya Allah. Nah, ini pelajaran penting buat kita semua jika bertemu suratul Kahfi ini,
usahakan tidak berhenti di inni fa'ilun dzalika ghadan, ya. Coba diulang kembali. Baik, Ustaz. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن Bukan hanya dzalika ghada illa, tapi bunyi nun, ya. Dzalika ghadan illa. Diulang kembali. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك Jangan sampai إذا dipantulkan, tapi dialirkan. Wadhkurullah. واذكر ربك إذا Kanya pendek. نسيت Wadhkur rabbaka. Kanya pendek. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Diulang kembali. Wa qul asa. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Ya, rosyada. Ronya pendek, ya. Baik, ya. Silakan Muhammad Aan Fauzi, kaidahnya dipraktekkan, ya. Nah, jangan salah membaca suratul kahfi. Kaidahnya seperti apa tadi? Masih ingat? Coba dibuka mic-nya, Muhammad Aan Fauzi. That's Ya, yang baru bergabung silakan dibuka halaman 296. Silakan Aan Fauzi. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walabithu fi Yang kahfihim. tadi masing-masing mendapat giliran untuk membaca suratul kahfi ayat 23-24 ini. Saya ingin melihat sejauh mana pemahaman teman-teman menerapkan kaidah membaca ini. Diulang kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li syai'in Nanya pendek. Wala taqulanna. Nanya pendek. ولا تقولن لشيء إني فاعل Ini ada ninya. Ini ada matobi. Ulang kembali. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. Belum lancar. Coba diulang. Ini coba dari ini fa'ilun. Coba pelan-pelan saja. Inni fa'ilun zalika godan illa ayyasha Allah. Sekali lagi. Inni fa'ilun zalika godan illa ayyasha Allah. Ada idgham ya. Ada idgham illa ay ya. Coba sekali lagi. Illa inni fa'ilun zalika godan illa ayyasha Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rashada. Ya, min hadza. Jangan sampai min hadza ya. Min hadza, tapi min hadza. Namanya ilmu. Min hadza rashada. Itu. Silakan Rizal. Masih ayat ini semuanya dapat giliran supaya merasakan
bagaimana mempraktekkan dan menyambungkan ayat 23 ke ayat 24. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي. Istiqomah dengan idgham bila gunnah ya. Ayyahdiyani rabbi. Diulang dari waqul asa. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Ya. Kalau ahrisa ini berbeda dengan dua pembaca sebelumnya. Jadi setelah waqaf tadi di illa ayyasha'allah, kemudian diibtidak lagi. Diulang lagi dari illa ayyasha'allah, itu sudah tidak menjadi problem. Boleh saja diulang dari situ. Illa ayyasha'allah boleh. Kemudian kalaupun dilanjutkan dari wadhkur rabbaka, itu juga tidak masalah ya. Karena di situ kalau di Mushaf Indonesia tanda wakafnya adalah shad lam ya. Al-waslu aula. Sebenarnya kalau disambungkan lebih utama ya. Baik, sekarang Pak Haji Ahmad Suhar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Diulang lagi ma, kurang ayun sedikit lagi ya. Coba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. Coba dari ini. إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. Sekali lagi, inni fa'ilun dzalika, kanya pendek, kemudian ghadan illa izhar halqi ya. Diulang sekali lagi. Inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Ya, lanjut. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asya ayyadiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Hadza matobi. Diulang kembali. Dari waqul asa. Wa qul asya ayyadiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Ya, rasyada itu memang benar ya, tengah lidah. Kalau yang asa itu di ujung lidah ya. Diperhatikan lagi perbedaan antara makhraj shin dan makhraj sin ya. Ya, baik. Silakan Pak Indawan Ivanov, silakan. Agar kita bisa merasakan sensasinya ini. Nanti setelah semuanya membaca, pertanyaannya kenapa sampai diriwayatkan bacaannya seperti itu. Nah, ini dia. Tentu ada alasannya ya, ada reasonnya. Kenapa harus diwasolkan ayat 23 ke ayat 24 ya. Silakan Pak Indawan.
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Rosyada, rohnya tebal ya. Sekali lagi diulang dua. Qul asa. Wah, sebentar. Wakul asa. Wakul asa ayyah Rabbi li aqraba min hadza rasyada. Ya. Jadi setiap ada huruf ro berharokat fathah ya, itu jelas ro-nya dibaca tafkhim, dibaca tebal ya. Baik, selanjutnya Pak Haji Basri. Silakan. Setelah itu Pak Haji Suardi Aus ya. A'udzu bil Ya, silakan. Betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi. Coba sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan illa ayyasha Allahu wazkur baka iza nasita wa qul asa. Diulang dari wadhkur rabbaka, kafnya pendek. Wa qul Zal. wazkur baka iza Wadhkur ya di idgham. wazkur baka iza Ulangi yang pendek. Wadhkur rabbaka idza, kafnya yang pendek. wazkur rabbaka iza nasita wa qul asa. Tanya pendek. Ya, tanya pendek. Ya. Tadi juga pendek Ustaz ya. Ya, betul. Wazkur rabbaka iza nasita wa qul asa ayyah diyani rabbi li aqrab. Nah, diulang sekali lagi. Waqul asa Waqul ayyahdiyani rabbi. Ianya pendek. ya pendek ya. Ya. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasada. Min hadza. Diulang kembali. Ya, dari li aqraba min hadza, coba. Li aqrabi min Li aqraba, harokatnya fathah. aqraba min hadza rasada. Ya, diperhatikan lagi itu izhar khalqi ya. Min hadza, li aqraba min hadza. Sekali lagi. Li aqraba min hadza rasada. Coba dari min hadza. Min hadza, jangan sampai ditahan. Tapi dibaca jelas. Min hadza, coba. Min hadza rasada. Ya, barakallahu fiik ya. Terima kasih Pak Basri. Selanjutnya Pak Haji Suardi Aus. Ya. Silakan Pak Haji Suardi Aus. Mic-nya belum kebuka Pak Haji, kemudian videonya mati.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا Ya, jangan sampai ghadan ya, ghada. Fathah, ghadan illa ya. Ulang kembali dari ini. إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. Yang saya koreksi tadi bukan di pengucapan huruf ghain ya, itu gha, benar ghadan ya. Jangan gadan. Diulang kembali sekali lagi. Ghadan illa. إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل Nasita. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Ya, rasyada cukup 2 harokat ya. Namanya mad iwad ya. Ya, nanti di akhir acara ini Pak Haji Suardaus mau ngobrol-ngobrol nih dengan Pak Haji Erman. Ya, sesama orang Bukit Tinggi ini. Sama-sama karyawan Ex-Kaltek ini. Silakan Pak Haji Erman dulu, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله إلا أن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدينا وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Masya Allah. Ya, lanjut Pak Haji Sahro ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. Diulang kembali, tadi ada ikhfanya yang belum sempurna. Inni fa'ilun, ya, diulang kembali. Coba dari awal. Wala taqulanna. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Masya Allah. Silakan Pak Darmansyah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Masya Allah. Pak Haji bagus, kemudian Pak Ari. Silakan Pak Haji bagus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza idghamnya lebih sempurnakan ro tebal, idgham utama si lainnya wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ay yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Masya Allah. Terakhir Pak Ari, kemudian ada Pak Amin nih, cuman belum tahu nih videonya aktif. Pak Amin, apakah monitor Pak Amin? Baik, belum monitor sepertinya Pak Amin. Silakan Pak Ari dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, sebelum kita menjawab kenapa harus disambungkan, silakan Pak Bahri dibuka halaman 597. Semuanya bisa dibuka halaman 97. 597 surah At-Tin. Surat At-Tin ya Ustaz? Ya. 597. Silakan dibaca ayat 5 disambungkan ke ayat 6. Baik. Ilallazina ya Ustaz ya. Sebelumnya. Ayat Marodadnahu. Summa ya Ustaz. Ya. Baik. Billahis samii'il alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afilina illal ladina amanu wa amilus Thumma radadnahu asfala safilina illa allazina
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Ya, asfala, lanya pendek. Coba berhenti saja di illah, coba berhenti di illah, coba. Baik. ثم رددناه أسفل سافلين إلا Nah, baru di wakaf. Diulang dari situ. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Ya, T-nya pendek ya, F-nya juga pendek ya. Diperbaiki kembali. Silakan. Kemudian Aan Fauzi, coba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم رددناه أسفل Wadadnahu, kurang, kol-kolahnya masih kurang. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Iya, lanjut satu kali lagi. Rizal, coba. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Ya, silakan Pak Indanov. Indanov sekarang coba diganti supaya lebih cepat. Surah Al-Asr sekarang, ya, halaman 601. 601. Al-Asr. Ya, dibaca ayat 1 sampai ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, coba diwasolkan. Maksudnya inilah beberapa contoh surah yang ditekankan tidak berhenti di khusr, ya. Oh, baik. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekali lagi dia, coba wakaf di illah. Kita ingin melihat kalau wakaf gimana, kalau wasol gimana. Contoh, Innal insana lafi khusrin illa. Nah, illah. Bagus. Coba di ibtida, diulang dari illahnya. Dari Illalladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Iya, artinya kita ingin menekankan perlunya dipahami kaidah ya, ketika ada lafaz illah. Ketika berhenti seperti apa, ketika wasol seperti apa, itu yang penting. Jadi ketika berhenti illah, lanya dipastikan matobi'i 2 harokat. Karena masih ada sebagian kita yang kadang-kadang membaca illah itu ya kepanjangan, bahkan itu kurang. Ya, innal insana lafi khusrin illa. Nggak bisa hanya sekedar illa, tapi illa. Ada kesakinahannya, ada ketenangannya, 2 harokat. Apalagi sampai namanya matobi itu ya toyib, baik. Innal insana lafi khusrin illa. Nah, tidak baik ya. Jadi cukup illa 2 harokat. Ketika tidak kembali, diulang kembali, maka dimasukkan ke lafaz alladzi yang menjadi illalladzina amanu. Tidak lagi dibaca panjang lahnya illalladzi, tidak boleh
Seperti itu lagi. Matnya sudah melebur. Baik, nah sekarang kita masuk kepada pertanyaan, kenapa sangat ditekankan, sangat dianjurkan di surah-surah yang tadi itu tidak wakaf di ayat 23, tidak wakaf di ayat 20, di ayat 2, ini tidak wakaf di ayat 2, ya. Kira-kira alasannya apa? Silakan Pak Haji Ahmad Suhad. Kira-kira apa ya yang menjadi alasan sehingga lebih diutamakan, disambungkan, ya? Silakan Pak Jamsuar. Baik Pak Ustadz, pendapat saya kenapa ini tidak diwakafkan sehingga diwasolkan, tidak ayat 1, 2 tidak berhenti, karena di sini ada tanda wasol lam alif. Ada tanda wasol alif itu supaya bacaannya itu lebih diutamakan kalau diteruskan gitu. Kalau diutamakan diteruskan namanya al-waslu aula, ya. Jadi short lam, ya. Kalau lam alif itu tidak boleh berhenti, misalnya seperti itu, ya. Ya boleh alasannya. Tetapi memang banyak sekali nanti ya tanda-tanda seperti ini kalau di akhir ayat itu tidak begitu problem. Misalnya lihat tuh di surah Al-Fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, ya, wa arsala alaihim tayran ababil. Itu tanda wakafnya kalau di Al-Qur'annya Pak Haji itu mungkin ya lam alif seperti itu, ya. Masih kurang tepat kira-kira alasannya, tapi nggak apa-apa, namanya berpendapat. Silakan Pak Haji Suardi Aus, kira-kira alasannya apa? Kenapa sangat ditekankan itu? Karena ditekankan itu Ustaz, bahwasanya ayat pertama dengan ayat kedua itu bersambung karena artinya maksudnya daripada ayat yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga itu berlanjut begitu. Berlanjut, ya. Masya Allah. Baik, dari Pak Haji Sahro ini silakan. Ya, silakan. Ya, karena seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Suardi Aus. Jadi ini berhubungan ayat yang pertama ada hubungan arti dengan ayat berikutnya. Masya Allah. Baik, dari Pak Haji Basri, orang Padang nih. Oke, Ustaz, ya Ustaz. Gimana Pak? Pendapat saya begini Ustaz. Ayat yang pertama kalau kita baca, kalau tidak kita sambung dengan berikutnya, artinya akan agak beda Ustaz ya. Jadi menimbulkan penafsiran yang lain. Tapi kalau kita sambung dengan ayat keduanya, maksudnya akan tercapai apa yang ditujukan oleh, lebih jelas lagi apa yang dituju oleh ayat pertama. Barangkali itu Ustaz ya. Silakan Pak Ari, Pak Darmansyah, Pak Irawan. Pak Ari dulu, coba Pak Ari. Sama Ustaz, sama aja. Sama gimana? Saya sependapat dengan Pak Haji Suardi Aus, kemudian Pak Sahro ini dan Pak Basri, bahwa ya misalkan yang Al-Kahfi dari 23 ke 24 kenapa disambung? Karena di sini saya lihat artinya ini ya, kalau misalkan kita baca 23 terus berhenti, kita ngerasa rancu ya. Di sini kalau artinya, dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Yaitu belum rancu ya.
di sini dilanjutkan pada ayat selanjutnya yaitu 24 kecuali dengan mengatakan insya Allah. Jadi ini tuh ya sesuai minggu lalu ya yang diutarakan oleh Pak Ustadz juga bahwa ini tuh ayat terkait janji ya. Jika kita berjanji jangan mengatakan pasti seperti itu ya, tapi kita harus mengatakan insya Allah. Mungkin itu ya Ustadz. Insya Allah. Baik. Ya, kekhususan di suratul Kahfi tadi ya. Tapi saya ingin memancing ini Pak Darmansyah ini yang sudah presentasi. Coba diulang kembali, masih ingat nggak pelajaran kita tentang jenis-jenis wakaf? Ada wakaf tam, ada wakaf kafi, kemudian ada wakaf hasan, ada wakaf qabih. Coba Pak Darmansyah, masih ingat nggak pelajaran kita tentang itu? Ya Ustadz, sesuai kaidah wakaf, karena ini adamul wakaf maka dilarang berhenti. Jadi harus dilanjutkan. Dan secara makna kalau diwakafkan itu artinya akan lebih umum, lebih luas Ustaz. Jadi dianggap ditujukan pada semua. Kalau diwasolkan akan lebih khusus lagi karena pengecualian. Jadi lebih jelas maksudnya yang dituju. Jadi wakafnya apa? Termasuk wakaf hasan, qabih, kafi, atau wakaf tam? Wakaf qabih. Berhenti pada ayat atau kalimat yang belum sempurna maknanya. Kenapa? Sebab masih ada keterkaitan dengan ayat berikutnya. Baik itu secara lafaz maupun secara arti ya. Jadi kecuali ya dalam keadaan daruroh ya, intirori. Misalnya apa? Nafasnya habis. Kemudian apa? Bersin. Kemudian apa? Nangis. Nah, itu daruroh namanya, boleh-boleh saja berhenti. Tetapi kalau tidak dalam keadaan darurat ya sangat dianjurkan untuk membaca surah ini, minimal ayat ini wakafnya diilah. Karena kalau tidak ya tergolong dalam kategori wakaf qabih ya. Jadi ingat kembali pelajaran kita, ada tam, ada sempurna, ada kafi, ada hasan, dan ada qabih ya. Pelajaran-pelajaran yang sudah dipresentasikan mungkin tahun kemarin itu. Tahun berapa Pak Darmansyah presentasi itu? Tahun ini apa tahun kemarin? Tahun kemarin. Tahun kemarin, jadi udah kelamaan ya. Akhir tahun itu. Iya, udah setahun ya. Jangankan setahun ya. Kadang-kadang sepekan saja ilmunya sudah lupa ya. Baik. Nah, ini dilihat lagi ya pelajaran kita tentang jenis-jenis wakaf itu ya. Bukan alamatul wakaf. Alamatul wakaf nanti beda ya, tanda-tanda wakaf. Iya, ini ya harus dibedakan ya. Dari Pak Haji Irawan terakhir tadi saya sudah sebut dan panggil namanya. Silakan. Jadi memang harus mendalam kalau menurut saya gitu ya. Jadi kalau tadi bapak-bapak sudah banyak menyampaikan kenapa mesti wasol, alasannya itu karena saya juga tidak paham banget tentang arti maupun tafsirnya, jadi agak susah ini. Cuman kalau tadi Pak Ustadz juga sampaikan bahwa karena mungkin nafas yang tidak nyampe akhirnya harus wakaf, itu pun saya jadi justru bertanya-tanya nih, bagaimana dengan mushaf, termasuk di halaman ini saja saya melihat ada beberapa yang menggunakan tanda wakaf lam alif ya. Kalau misalnya harus diwasolkan semua. Iya. Ya kalau itu makanya ya, jadi seperti wal asri itu kalau misalnya kita harus merujuk ke sana berarti harus diwasolkan ke surat kedua, innal insana. Padahal rajihnya membaca Al-Qur'an itu adalah berhenti di setiap ayat. Iya, betul. Ya, nah ini yang jadi makanya saya tidak berani mengatakan bahwa
yang ini salah, yang ini benar tidak. Cuman saya berpendapat seperti itu. Kurang lebih demikian, Ustaz. Baik, teman-teman semua. Jadi untuk surah-surah yang tadi memang sangat dianjurkan dan ditekankan untuk diwasolkan. Adapun tanda yang seperti Pak Haji Irawan Bagus sampaikan, jika terdapat di akhir ayat, itu sebenarnya boleh-boleh saja berhenti, ya. Yang dilarang berhenti apabila terjadi di tengah-tengah ayat seperti itu, ya. Masya Allah, jadi ini sudah mengingatkan kita kembali dengan diskusi kita tempo hari yang lalu terkait dengan jenis-jenis mabuk. Saya mau sapa dulu Pak Wakidi yang baru bergabung. Gimana Pak Wakidi? Monitor? Oke, alhamdulillah. Mohon maaf ini ada acara sekolah ya sehingga nyambi. Di daerah mana acaranya Pak Wakidi? Di Jogja ini acara apa itu namanya, manajemen review. Oh, manajemen review. Sertifikasi itu apa gimana? Ya, semacam persyaratan untuk sertifikasi ISO itu. ISO ya. Manajemen. Baik, sebentar sebelum nanti untuk mengambil keberkahan Pak Wakidi membaca beberapa ayat Al-Quran. Ini juga kita dalam kondisi yang cukup critical incident, ini agak berat ini. Jadi pada kesempatan ini masih banyak mengumpul saya menyampaikan. Pertama, akun Zoom kita ini tanggal 16 Juni akan berakhir. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya Hataman Bareng Sabtuan itu sudah ada struktur kepengurusannya, ya. Termasuk salah satu pengurusnya ini adalah Pak Haji Irawan Bagus dan Pak Haji Bahri Sucipto. Dulu akun Zoom kita ini dibuat dengan nama akun Hataman Bareng ini di cover dan dihandle oleh Pak Dani namanya, ya, Romdoni ya. Namun beliau karena kesibukan dan sudah ada kegiatan yang sifatnya offline di setiap hari Sabtu, beliau ya tidak bisa lagi bergabung, ikut bersama-sama kita. Sehingga saat ini kalau kita tidak cepat tanggulangi ini permasalahan, maka kita juga terancam tidak bisa menggunakan akun Zoom ini. Padahal linknya ya termasuk password dan kode Zoom meetingnya ini sudah tersebar ke hampir seluruh Odojer seluruh Indonesia. Problemnya sih sebenarnya ya terkait dengan dana. Selama ini ada beberapa donatur yang rutin berinfak, ya. Jadi untuk itu solusi pertama sudah ketemu nih. Apa solusi pertama? Pembayaran akun Zoom sekarang tidak bisa tunai atau transfer, tapi harus menggunakan kredit card, ya. Nah, yang punya kredit card itu setelah kita cari-cari kemana, tinggal Pak Haji Basri. Saya nggak punya, Pak Irawan nggak punya, Pak Dani ditutup, ya semuanya nggak punya. Nah, ada satu nih, Pak Bahri. Alhamdulillah beliau sekarang sudah bersedia membayar akun Zoom bulanan ini menggunakan kartu kreditnya. Tapi tentu tidak mungkin kita bebankan kepada beliau karena iurannya ini sekitar 250.000 per bulan. Tetapi tentu kalau kita bersama-sama gotong royong, hal ini tentu akan menjadi lebih ringan biayanya, ya. Jadi melalui ini saya menghimbau karena sekarang sudah tanggal 15, besok akan berakhir. Mari sama-sama kita bantu iuran Zoom ini. Yang mempunyai rezeki silahkan nanti di Wapri Pak Bahri untuk segera ditransfer, ya. Segera ditransfer, ya, uangnya sehingga ini hari ini juga bisa dilunasi, ya. Untuk yang sebulan pertama ini minta tolong Pak Bahri dulu langsung dihubungi Pak Dani, ya, Pak Bahri. Siap Ustaz. Biar dieksekusi. Mudah-mudahan
Ini ada peserta sekitar 14 ya, ada yang berinfak. Mudah-mudahan bisa meringankan biaya kita untuk membayar akun Zoom ini. Karena Pak Haji Irawan juga belum ketemu ya, berapa biaya Zoom yang lebih minimalis, lebih ekonomis ya, belum dapat ya. Begini Ustadz, yang barangkali bapak-bapak lainnya atau yang lainnya lebih paham. Kalau saya memang, kalau yang saya punya akun Zoom itu ya, cuman setiap bulannya itu berubah. Nah, Karena nggak premium memang itu. Saya udah tahu. sedangkan yang dipergunakan di Khataman bareng kita ini itu saya perhatikan memang tidak pernah berubah. Sehingga apa yang saya tidak tahu persis dulu itu Ustadz Dhani langganannya seperti apa gitu ya. Jadi kalau yang saya punya itu memang setiap bulan berubah. Kalau jadi tadi apalagi tadi Ustadz sampaikan bahwa link ini sudah sampai kemana-mana. Kalau misalnya harus berubah-ubah lagi, ya sebenarnya ya bisa saja. Cuman mungkin nggak nyaman ya. Ya barangkali seperti itu. Nah, kalau saya tidak tahu kalau yang sekarang yang akan kita gunakan sekarang ini akan berpanjang seperti itu lagi, atau kita akan berubah, atau kita ubah menjadi yang bulanan berubah gitu. Itu kalau yang bulanan berubah mungkin lebih murah ada gitu loh ya kan, mungkin bisa yang 1 bulan tidak sampai 100.000 juga ada gitu loh. Tinggal kita kapasitasnya kita pilih yang mana. Kalau rata-rata peserta kita di bawah 100, kita menggunakan kapasitas di bawah 100 saja. Itu mungkin bisa lebih murah. Cuman itu tadi, yang setahu saya, perpanjangannya meskipun kita abonemen 1 tahun, itu perpanjangan setiap bulan pun linknya itu berubah. Itu aja intinya perbedaannya. Baik. Karena sudah daruroh ini hari ini terakhir ya, besok sudah langsung mati ya. Boleh usul Pak Ustadz? Boleh Pak Haji. Baik, terima kasih. Memang selama ini vakum setelah Pak Dhani tidak ikut serta di dalam Zoom ini. Kalau dulu Pak Dhani memang kadang rajin untuk nge-share info untuk rekening sama infak. Ini kalau sekiranya berkenan usulan saya bisa dipertimbangkan, umpamanya tiap bulan rutin 100.000, kemudian ditransfer ke rekening Bapak Bahri Sucipto, sehingga meskipun nanti dana itu digunakan 1 bulannya 250, kalau ada dana lebih itu akan lebih aman, bisa digunakan secara terus-menerus gitu Pak Ustadz. Itu usulan kami. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman semua, perjalanan kita 209 kali pertemuan ini biayanya memang kami handle bersama-sama ya, orang-orangnya itu juga gitu. Cuman ini karena Pak Dhani tadi nggak aktif ya, kami ingin melibatkan teman-teman yang ada di sini untuk berinfak agar kegiatan Khataman bareng kita ini terus berjalan. Kita menggunakan akun ini saja Pak Haji Irawan, karena apa? Memang saya sudah tanya-tanya ya, yang premium ini jauh lebih stabil nanti ya. Apapun bisa dilakukan di sini, misalnya untuk recording, terus untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya meeting pada saat ujian. Ini kan Zoom ini juga dipakai pada ujian bisa breakout room. Nah ini dia, breakout roomnya itu bisa sampai dengan 4. Jadi memang banyak sekali keuntungan-keuntungan kita menggunakan Zoom Premium ini. Di samping admin itu tidak repot setiap kali ada kegiatan mengganti password tadi ya, sehingga kalau orang sudah ganti-ganti password biasanya udah mulai malas itu, yang kemarin ganti. Jadi ini kita tetap pertahankan ini, mudah-mudahan ya Allah ya memudahkan kita untuk melakukan pembayaran akun Zoom ini ya. Boleh saya sedikit komentar? Boleh Pak Jerman, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya maaf, saya baru 2 kali ikut acara ini. Kebetulan
saya punya juga Zoom itu yang di paguyuban saya yang untuk periode per tahun. Itu lebih stabil memang, dan pemakaiannya memang itu maksimal. Bisa setiap hari, bisa kami pakainya bisa 2 kali 3 kali 1 hari. Nah, kalau untuk dipakai di sini sebetulnya bisa, tapi cuman hari Sabtu sudah terjadwal. Kalau hari Minggu bisa. Kalau memang selain hari Sabtu itu kalau pagi aman. Kalau pagi, kalau memang jadwal kita bisa dirubah, itu izin saya bisa dipakai. Itu setahun dari Oktober, mungkin Oktober tahun 2024 baru berhaji nanti, dan insya Allah itu akan bersambung terus. Kalau memang harus Sabtu, memang sudah terjadwal dengan kegiatan di paguyuban saya. Dan itu aja Ustaz informasinya. Kalau merubah hari menjadi hari lain memang sudah agak sulit ya, karena sudah menjadi kebiasaan kita, namanya hataman bareng Sabtuan ya, hari Sabtu ya. Jadi tawaran Zoom dari Pak Haji Herman nggak apa-apa, kan teman-teman kita juga banyak yang butuh ya. Terima kasih. Kalau teman-teman butuh link Zoom di hari lain, seluruh hari Sabtu bisa menghubungi Pak Haji Herman ya. Ya, kalau untuk ini kita pertahankan saja. Silakan Pak Bahri. Silakan. Baik Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf nih, terus terang saya siap ini. Jadi nggak usah merubah Ustadz yang tadi usulan-usulan yang belakangan itu. Tetap saja pakai akun kita ini. Nanti saya tinggal menghubungi Ustadz Dani saja. Karena memang harus segera ini. Dari kemarin saya sudah minta sebenarnya, tapi belum diberi. Nah, nanti tolong dibantu juga sama Ustadz untuk colek Ustadz Dani. Yang penting bagi saya itu langkahnya apa gitu. Apakah langsung kita lakukan itu? Tidak apa-apa. Jadi pakai saya punya, kita mudah-mudahan bisa lanjut terus tanpa merubah hari, tanpa merubah jadwal, tanpa merubah passwordnya dan segitu. Itu Ustadz barangkali Ustadz. Baik. Terima kasih. Jadi saya colek Pak Dani, memang langsung bayar setahun. Itu yang berat juga Pak. Namanya premium ini langsung bayar setahun, dan itu menggunakan kartu kredit. Tapi nanti kita coba ngobrol lagi dengan Pak Dani ya. Saya juga insya Allah nanti setelah ini akan langsung transfer ke Pak Bahri infak saya agar ini segera tertanggulangi ya. Teman-teman yang lain juga silakan nanti di japri Pak Bahri untuk minta rekeningnya agar sama-sama kita bisa melanjutkan program ini. Karena besok sudah mati nih Mbak, sementara besok masih ada satu kegiatan. Baik ya, kita close ya masalah ini, kita close dulu. Mudah-mudahan ada jalan terbaik ya. Terima kasih Bapak-bapak semua yang hadir di sini, yang sudah ya bisa memberikan sharing-sharing masukan terkait dengan apa yang tadi kita bahas ya, perpanjangan akun Zoom Hataman bareng Sabtuan ya. Kita kembali ke laptop teman-teman ya. Masih ada waktu sekitar 30 menit lagi. Kita lanjutkan tadarusan kita kembali di Suratul Kahfi. Silakan kembali dibuka ya. Sebelum tanya Ustadz, sebelum ya, gimana Pak Haji? Yang hubungannya dengan nyambung ayat tadi. Oh boleh. Kita lihat pada surah Al-Baqarah. Bentar. Surah Al-Baqarah ayat 26. Ya, silakan dibaca Pak. Ya, silakan dibaca. Ini saya baca dari tengah-tengah ayat aja ya. Boleh. Ini pada ayat
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Satu ayat ya. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا illal fasiqin. Nah, pada ayat ini kita berhenti di sini. Ini kan ada sebenarnya ada fasikin, ada penjelasan alladzina yunfiqu, ini penjelasan fasikin. Nah, kemudian pertanyaannya ketika berhenti pada ayat 26 tidak dilanjutkan ke ayat 27, apa ini terlalu salah? Sebenarnya kan ini memang kalau di Wakaf Indonesia ada lam alif tanda kan lebih baik lanjut. Iya, lebih lanjut. Tapi untuk pengertian fasikin sebenarnya dalam ayat ini kan cukup, cuma tidak dilanjutkan kepada ayat untuk penjelasan tentang fasikin. Tapi kalau arti pada ini kecuali orang-orang yang fasik. Ya, apakah ketika berhenti di ayat 26 terlalu salah gitu maksudnya? Pertanyaannya kalau berhenti di ayat 26 ini apakah sudah dianggap satu kalimat atau bagaimana ataukah termasuk wakaf kopih gitu? Iya gitu. Tidak seperti yang tadi harus diwasolkan ke ayat yang ini, ke ayat 27-nya begitu ya pertanyaannya ya? Iya betul. Oh, itu. Kalau ini masih dikategorikan wakaf yang hasan Pak Haji, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Jadi wakaf lam wasol seperti ini ya, ada namanya ditandai huruf lam ini ya, ada yang mengatakan tidak boleh berhenti, yaitu kalau kita mengacu kepada tanda-tanda wakaf, alamatul wakaf ini ya. Kalau misalnya tadi ya menemukannya di tengah ayat saja ya tidak boleh berhenti. Tapi jika wakaf lam wasol ini berada di akhir ayat, maka diperbolehkan ya berhenti dengan cara tentu mematikan huruf terakhirnya. Nah, huruf terakhirnya di sini kan tadi illal fasiqina ya. Kalau kita berhenti tentu tidak boleh dibaca illal fasikina, tapi dimatikan nunnya illal fasikin, seperti itu kalau kita wakaf. Nah, sekarang pertanyaannya kalau berkaitan dengan makna dan arti ya, berkaitan dengan makna dan arti bagaimana? Ya masih dikategorikan wakaf yang hasan ya, boleh saja, boleh berhenti di situ ya. Nah, apakah mau dilanjutkan nanti tilawahnya di ayat 27 ya silahkan seperti itu Pak Haji ya. Jadi tidak tergolong yang wakaf qabih kalau yang ini. Ya makasih sebab kemarin kan ya kebetulan kita pas jadi imam itu kemudian ada yang mengingatkan ini mestinya kurang. Tapi kalau kita melihat arti dari ayat 26 saja kan itu sudah cukup. Tapi memang fasikin itu ada penjelasan, tapi kan kalau arti itu kan artinya sudah cukup mewakili kecuali orang-orang fasik gitu. Cuma penjelasan fasiknya itu memang belum. Ya betul. Jadi saya ulangi kembali ya. Jadi wakaf qabih adalah wakaf yang buruk karena berhenti pada kata yang tidak sempurna atau bacaan yang tidak sempurna ya. Jadi wakaf qabih ini harus dijauhi ya seperti itu. Karena nanti maknanya bisa rusak. Tetapi wakaf lainnya seperti kaf ya, kemudian
tam, apalagi tam ya, udah sempurna. Wakaf hasan, ya, wakaf yang baik saja berhenti pada sebuah bacaan ya. Dan itu tidak akan mempengaruhi arti maknanya ya. Apalagi bacaan tersebut ya sudah tidak mempunyai hubungan makna. Kalaupun ada makna dengan setelahnya tetapi tidak berhubungan langsung. Itu masuk kategori wakaf yang hasan. Boleh Pak Haji, berhenti di situ boleh ya. Oke, ini kan beda dengan yang tadi kita baca pada surah Al-Kahfi. Tadi kalau surah Al-Kahfi kan kita berhenti itu kan kemudian tidak dilanjutkan, kan berarti kan kita menghilangkan apa? Illa ayyasha Allah, itu kan beda artinya. Ya. Ini yang saya juga sebenarnya ingin membedakan tadi antara surah At-Tin, surah Al-Asr, surah Al-Kahfi. Bagi pembaca yang ingin membaca surat Al-Kahfi itu tidak cukup hanya berhenti wala taqulanna illan ghadan illa, tidak cukup sampai itu situ. Harus sampai dengan illa ayyasha Allah. Ya, boleh sampai di situ. Tapi kalau di surah Al-Asr, wal 'asr inna insana fi khusrin illa, itu masih diperbolehkan. Tapi harus diulang dari apa? Dari illalladzina amanu. Ya, itu. Tsumma radadnahu asfala safilina illa, itu dibolehkan. Nah, kalau memang nafasnya tidak sah illa, kemudian diulang lagi dari illalladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, seperti itu Pak Haji. Surah Al-Kahfi jangan berhenti di ghadan illa, tapi illa ayyasha Allah, karena insya Allah dengan illa itu jangan dipisah gitu. Nah, apakah diulang kembali dari illa ayyasha Allah atau wadhkur rabbaka? Nah, itu hanya menjadi pilihan. Boleh langsung dari wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa, boleh diulang kembali dari illa ayyasha Allahu wadhkur rabbaka. Jangan lagi hu-nya itu dimatikan ya. Jangan lagi disukunkan, tapi hu-nya dihidupkan. Ya, ini kaidah-kaidah yang harus kita pahami. Seperti tadi muhrisal sudah bagus ya. Illa ayyasha Allah menjadi mad arif disukun ketika diulang kembali dari illa ayyasha Allahu wadhkur. Hu-nya dibaca pendek. Begitu kira-kira penjelasannya Pak Yusaro ini. Kemudian sedikit ingin tambah penjelasan Ustaz. Pada surat At-Tin, surat At-Tin tadi yang kita baca, itu kan summa radadnahu asfala safilina illa. Nah, itu kalau misalkan itu kalau nanti tidak berhentinya illalladzina amanu. Kemudian lebih baik mana kalau diulangi dari alladzina amanu kalau kita melihat arti. Dan itu kalau diulangi dari illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, kan kecuali orang-orang yang beriman dan amal soleh, maka bagi mereka ajrun, balasan ya. Balasan yang itu misalkan summa radadnahu asfala safina illalladzina amanu. Kemudian alladzina amanu itu lebih baik. Iya. Oh, maksudnya gitu ya. Kalau misalnya itu masih dia pendek surat seperti ini, tetap dari illa, jangan dari alladzi. Iya, jangan dari alladzi. Dari illalladzina amanu ya. Coba diulang Pak Wakidi, coba di Al-Qur'annya. Nah, ini juga menarik ini pertanyaannya, karena kata-kata sambung itu salah satunya memang alladzi ya. Kemudian min, kemudian illa ya termasuk kata sambung, kemudian hatta ya misalnya. Ya coba Pak Wakidi dibaca surah At-Tin, ketemu enggak? Dibuka mic-nya. Nah, ini juga menarik nih. Apakah boleh dimulai dari alladzina amanu ya? Belum kebuka mic-nya Pak Wakidi. Surat At-Tin nggih. Ya.
Diperhatikan ayat 1 ya. Kita ingin melihat karena banyak juga para imam akan membaca berbeda dengan yang biasa. Coba dibaca ayat 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون. Nah, coba berhenti di tin. Apa kira-kira alasannya? Coba dibaca berhenti di tin. والتين والزيتون. Kalau di Al-Qur'annya Pak Wakidi ada tanda wakof nggak di tanda watin itu? Nggak ada ya, Tat? Nggak ada ya? Nggak ada. Ada yang punya? Ini biasa tulisannya. Di Al-Quran siapa yang Pak Darmansa ada? Kalau di Al-Quran saya dalam kecil itu, Ustaz, dalam alif. Bukan, di watin. Di watin tak ada. Nggak ada? Tidak. Coba artinya apa nih? Watin wazaitun itu. Demi pohon tin dan pohon zaitun. Buah tin dan buah zaitun. Tin dan buah Zaitun. Zaitun. Ya ini memang kajiannya agak dalam juga nih. Antara tin dan zaitun itu hubungannya seperti apa ya? Jadi kalau misalnya nanti ada yang baca watin wazaitun seolah-olah menjadi dua ayat dong. Kalau yang umum yang pernah Pak Wakidi dengar seperti apa bacanya surat ini? Disambung, Tat. Disambung, ya Artinya satu ayat ini dibaca sekali ya. Watin iwan zaitun. Bahkan ada itu yang membaca sampai ayat ke-3. Baru kemudian berhenti ke mulai lagi. Ya, coba dipraktekkan dulu. Coba sampai ayat 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين. Lanjut. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Nah, itu kaidah yang biasa Pak Wakidi dengar ya. Jadi kalau ayat 1 disambungkan ke ayat 2, disambungkan ke ayat 3, tapi ayat 4 tidak disambungkan ke ayat 5, ke ayat 6. Ayat 5 tidak disambungkan ke ayat 6. Iya. Nah, ini dia. Jadi ayat 1, ayat 2, ayat 3, satu tarikan nafas, tapi ayat 5 tidak disambungkan ke ayat 6. Ini juga menarik ini. Karena memang rata-rata seperti itu. Hampir rata-rata kita bacanya seperti itu. Ayat 1, ayat 2 disambungkan sampai dengan ayat 3, ayat 4 berhenti, ayat 5 juga berhenti, ayat 6 juga berhenti. Padahal penekanannya sih sebenarnya di ayat 5 disambungkan ke ayat 6. Seperti itu. Ya. Ayat. Coba diulang Pak Wakidi, ayat 5 disambungkan ke ayat 6. ثم رددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Nah, sekarang karena nafas Pak Wakidi panjang, tidak berhenti di illa,
Tapi misalnya illalladzina amanu wa amilus sholihat. Coba. Thumma radadnahu asfala safilina illalladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, kira-kira ibtidaknya dari mana kalau Pak Wakidi secara personal, secara pribadi, ibtidaknya dari mana? Amilus sholihat. Wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi gitu Pak Haji Sahro ini ya. Kalau mengibtidak itu dari mana saja sih boleh ya, boleh dari mana ya. Asalkan ya wawu ya juga termasuk juga alamatul daripada huruf kata sambung ya. Boleh-boleh saja, tapi ahsannya bukan dari wa amanu, bukan dari wa amilus sholihat, bukan dari alladzi, tapi dari illalladzina amanu. Ya tetap seperti itu. Dari awal kan ya? Iya, dari awal. Begitu untuk menjawab pertanyaan Pak Haji Sahroni tadi. Silakan Pak Wakidi dimulai kembali dari awal ayat 6, selesaikan sampai ayat 8. Mulai ayat 6 ya. Ya. Innalladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allah. Ya, dilanjut, diulang. Ya. Dari mana tadi? Dari ayat terakhir. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Jadi ingat Pak Haji Erman ini. Coba Pak Haji Erman, pelajaran kita kemarin tuh. Ayat 8 dibaca Pak Haji Erman. Dari mana Ustaz? Ayat 8. Coba disukunkan huruf mimnya. Alaihissallahu bi ahkam. Coba disukunkan mimnya. Artinya diberhentikan, dimatikan. Waqaf di huruf mim. Alaihissallahu bi ahkam. Nah, bagus. Nah, lanjutkan dengan kaidah hamzah wasal. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukan begitu. Berhenti di mim. Kemudian tidak perlu. Coba gunakan kaidah hamzah wasal. Alaihissallahu bi ahkam al-hakimin. Sudah bagus, al-hakimin ya, dikasih harokat fathah ya, al-hakim. Boleh saya tanya? Boleh. Saya kan baru masuk dan ini sudah pertemuan yang ke-200 sekian. Pembahasannya kalau menurut saya itu sangat menarik sekali. Punya enggak buku panduan atau modul, atau kalau memang Ustadz punya soft file pun boleh. Saya sangat tertarik sekali karena selama ini saya belajar, saya tahu bacanya, tapi bukan tahu semua ya. Saya belajar membaca, cuma diajar bacanya gini, tapi tidak lengkap dengan keterangan nama-nama tajwidnya. Dan mungkin banyak hal-hal baru yang saya dapat di sini. Kalau memang ada bukunya yang bisa dibeli, nanti saya beli apa nama bukunya, atau Ustadz punya modul atau file, saya boleh minta gitu. Itu aja Ustadz. Boleh. Filenya ada nanti saya share ya Pak. Saya coba tanya Pak Indawan Ivanov sudah masuk ke linknya itu Pak Indawan? Belum. Mau dibuka sekarang atau gimana Mas? Nanti aja nanti. Nanti saja. Ya, nanti dibuka ya. Baik. Nanti Pak Erman nanti fokusnya di mana dulu biar nggak ini satu-satu dulu. Pak Haji Erman mintanya apa, fokusnya di materi pelajaran apa, nanti saya share. Materi tajwid itu kan saya dulu belajarnya kan itu dengong, itu tidak berdengong, itu ditempelkan segala macam. Itu saya belajar itu.
Tapi itu tidak dengan nama-nama yang lengkap dengan seperti Ustadz menjelaskan tadi. Yang saya butuhkan itu Ustadz, seperti matnya, mat apa aja. Oh, iya, Tadi. iya. Jadi saya mengerti tadi kalau orang nanya saya udah tahu, nggak bisa jelasin. Ya, walaupun mengertinya ya belum sepenuhnya tahu lah saya bacanya. Kalaupun ada salah mungkin ya 90% saya bisa baca. Tapi yang 10%-nya mungkin masih perlu dibenahi. Tapi nama-nama tadi itu saya hampir secara globalnya kalkalah, ifa, isar itu saya tahu, tapi tidak detail Ustaz. Nah, jadi yang saya mau itu kalau ada yang nanya sama saya kan punya juga guru tilawah. Kalau ada yang nanya sama saya nggak bisa jelasin. Saya bisa contohin, tapi nggak bisa jelasin. Nggak apa-apa sih, baik-baik. Nanti kita bantu semaksimal yang bisa kita bantu ya. Ya, oke. Terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah hari ini walaupun tilawahnya hanya 2 surah di Suratul Kahfi, tapi ternyata ceritanya kemana-mana ini ya. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah sampai di penghujung acara. Ya. Sebelum ditutup, dari Pak Irawan Bagus ada yang mau disampaikan, silahkan Pak Irawan Bagus. Ini tinggal pengurus yang masih bertahan ini ya. Maaf Ustaz, tadi Ustaz pernah sebut di awal Pak Suwardi Aus itu orang Bukit Tinggi. Ya nanti habis ini kita berempat ini ya, karena bahasa kita bahasa jauh ini. Pak Haji Basri, bahasa Pak Haji Erman, Pak Suwardi, tidak ada yang mengarati biko doa. Nanti setelah Cuman singkat aja Ustaz, dari mana dan kalau tadi kemarin Ustaz bilang Pak Suwardi itu juga pensiunan pegawai Chevron. Coba, kami sama. Pak Suwardi dari Kulim Pekanbaru. Di mana dulu pensiunan mana Pak Haji Suwardi, silakan. Saya pensiunannya tidak di Chevron Pak, cuma saya terakhir itu di Kesra Kantor Gubernur Riau itu. Oh di Kesra. Oh iya Pak. Oke. Jadi kalau asalnya dulu ya itunya di Taluk Kuantan, cuma menantu saya orang Bukit Tinggi. Di mana Bukit Tingginya Pak? Jauh sebenarnya enggak masuk tinggi loh, di Baso kan. Kalau Baso kan lah masuk Agam kok. Agam ya dia sama-sama Agam. Ambo di Mage. Iyalah. Ambo dulu nuntut ilmunya di Tiku gitu. Iya. Jadi yang lain kan bengong-bengong kan nggak mengerti kan. Geleng-geleng pala Pak, geleng-geleng. Orang lain mendangasi lah. Sobok jangan mindang ya. Pak Sobok jangan awak. Oke, cuman beda kecamatan. Asal Kabupaten Agam beda kecamatan, berbatasan kecamatannya. Iya. Cukup dulu ya. Jadi teman-teman yang masih muda, Rizal, Aan Fauzi, Pak Ari, Pak Wakidi, melihat orang tua yang umur 72 tahun itu kelihatannya nanti lucu ya gitu. Nanti coba rasakan kalau diberikan umur panjang seperti itu, apa yang antum nilai bapak-bapak tua ini akan menjadi kenyataan buat diri sendiri. Jadi biasa itu. Jadi orang-orang tua kita ini mempunyai 2 keuntungan dibandingkan dengan kita. Pertama, mereka masih muda, mereka pernah muda seperti kita. Dan yang kedua, mereka sudah tua dan kita belum tentu bisa tua seperti mereka. Nah, itulah gunanya kita menghormati bapak-bapak yang udah sepuh-sepuh ini ya. Jangan dianggap ini lucu-lucu, enggak. Suatu saat apa yang dulu kita keluhkan dengan orang tua kita, oh iya, saya dulu begitu, orang tua saya tuh kok gampang nangis. Sekarang saya kok juga cepat menangis gitu. Ini yang muda-muda ya, pelajaran-pelajaran buat yang muda-muda yang masih umurnya di bawah 30. Ini ada Fauzi, ada Ruh Muhrisal ya, begitu. Mereka pernah muda seperti kita dan kita belum tentu bisa tua seperti mereka. Ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada yang sudah sepuh. Yang sudah tua. Alhamdulillah. Tapi jangan salah, walaupun sudah tua, itu perasaannya masih muda aja gitu.
Semangat, semangat bukan perasaan Ustaz. Iya, perasaan. Semangat muda. Semangat masih muda. Ya, baik. Baik ya. Silakan Pak Irawan Bagus terakhir ditutup. Ada yang mau disampaikan? Baik Ustaz, alhamdulillah, masya Allah. Jadi menarik sekali. Justru pagi ini kita memang tadi sampaikan tilawahnya tidak ada, hanya beberapa ayat ya, 2 ayat ya. Kemudian pembahasannya memang luar biasa, apalagi terakhir tadi Pak Haji Irman sampaikan memang di Kataman Bareng ini apa namanya, pembahasan perihal tajwid makhraj itu belum semuanya terekspos gitu ya. Tapi ada beberapa file yang ada di link kita, Pak Haji Irman. Jadi ada di grup kita, mungkin bisa masuk di deskripsinya, di sana sudah disimpan. Jadi ada sudah pembelajaran perihal misalnya tentang bagaimana hukum mim, gitu, hukum nun, kemudian matlin itu ada di sana juga. Tapi dulu pernah kita coba kalau tidak salah Ustadz ya. Jadi setiap kali membaca, setiap satu baris terakhir, para santri ini diminta untuk menyebutkan, ya kan, menyebutkan huruf-huruf ini makhrajnya apa atau mungkin tajwidnya seperti apa itu. Ini sambil kita mengingat-ingat. Memang di antara kami di sini memang termasuk saya pun itu banyak yang tidak hafal nama-nama hukum tajwidnya. Tapi seperti Pak Haji Irman sampaikan tadi, memang di antara kita bisa membacanya tapi tidak hafal. Makanya kalau dengan seperti ini terus sama Ustadz Miftah diulang-ulang itu insya Allah nanti kita bisa hafal apa namanya matlin, mat arid disukun, kan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi itu insya Allah nanti seperti itu. Jadi alhamdulillah ada beberapa file yang ada di sana, meskipun diantaranya memang belum diekspos gitu semuanya. Termasuk yang kemarin tuh yang baru, itu baru, saya pun juga masih baru, itu termasuk yang disampaikan Pak Haji Darwin ya kemarin, Darwin itu termasuk tajwidnya apa, hukum naper gitu ya, naper lah itu kan bagaimana cara menekan satu huruf gitu ya, ketika ada huruf bertasdid setelah mat lazim gitu ya, gitu Ustadz ya. Itu Ustadz saya perlu tambahkan. Baik, terima kasih. Akhirnya mari kita tutup majelis ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita sama-sama membaca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Sehat semuanya. Terima kasih Pak Ustaz. Waalaikumsalam.